Saya memperkenalkan terlebih dahulu satu persatu dari anggota MPIG yang sempat hadir pada hari ini. Nama saya Bambang Wismanto, Desa Pula Tengah, sebagai Ketua MPIG 3 Kecamatan Masurai, Sungai Penang, Jangkat. Sebelah kanan saya Ibu Eli Mariani sebagai Bendahara 1. Yang berikutnya saudara kami Zurian Hadi sebagai sekretaris. Yang sebelahnya lagi itu Ibu Selmi, penerus dari Kopi Jangkat, Koperasi Amanah Muara Madrasah Sejati. Yang berikutnya saudara kami Aprianto, wakil sekretaris 2. Yang berikutnya saudara kami Yuda selaku dari MPIG, dia anggota MPIG. Yang berikutnya saudara kami sebut Pak Bang Bujan ya, mungkin selaku Ketua Koperasi Puncak Merangin, juga sebagai anggota LTB Lembaga Tiga Beradik. Mungkin kepada dinas-dinas kami yang hadir mungkin Bapak lebih tahu. Namun dalam hal kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit masalah IG yang dimohonkan adalah kopi Robusta Sumatera Merangin yang telah disampaikan Pak Balitbang tadi. Saya menambahkan sedikit karena dari IG ini melahirkan kata Sumatera, merupakan salah satu pulau di Indonesia yang terkenal sejak zaman Hindia Belanda, maka kami sebutkan Sumatera. Sudah itu disebut sebagai produk unggulan kabupaten provinsi dan kabupaten Merangin dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi. Jadi kopi Robusta Sumatera Merangin ini pengolahannya Pak dilakukan dengan 2 metode, yakni metode pengolahan basah full wash dan honey wash. Dari green bean sampai ke biji asalan Pak. Itu yang kami mau ya, supaya kopi hasil petani Merangin diolah di Merangin dan penghasilannya dapat ada Merangin Pak. Itu intinya Pak. Jadi kami lebih berangan-angan dari awal jangan sampai lagi kopi Merangin, kopi Jangkat sampai lewat di Merangin jadi kopi Lampung. Berarti kami dari kopi sistem kopi petik merah dari asalat, petik merah yang unggulan sampai ke asalan. Mudah-mudahan MPIG bisa berkolaborasi dengan PUPD Merangin. Dan juga ada satu pengolahan kering yaitu natural Pak. Yang kami olah melalui kelompok dan jaringan petani-petani di 3 kecamatan tersebut. Seluruh kopi yang keluar dari Jangkat dan Merangin ini harus melalui cap BWB. Di dalam cap BWB itu adalah capnya IG. Karena IG itu nanti ada stempelnya Pak. Dunia akan mengakui apabila stempel itu ada. Kami ini cuma membuat kayu hukumnya saja. Urusan teknis nanti berada di pemerintah nanti. Ada hal-hal nanti yang perlu diuraikan dari perjalanan perda ini, nanti pemerintah yang akan mengeksekusi di lapangan. 1 kilo cherry itu jadi 2 on kalau bini Pak. Terhormat Bapak Dewan, Kepala Dinas Kabar Litbangda beserta jajarannya dan rekan-rekan dari LTB maupun MPIG yang berbahagia. Baiklah, terlebih dahulu ini kalau jumlah berapa kapasitas penghasilan yang main tonnya itu. Kami sebagai
di pemerintah itu masalah produksi hasil apanya, bubuknya sudah menjadi bubuknya. Itu yang kalau masalah yang dari buah ke ini tadi itu memang tugas dari dinas perkebunan. Berapa kilo yang dikeluarkan per hari, posnya di mana nanti bisa kita lakukan seperti. Nah, nanti melalui perda yang lagi kita bahas pada BUD juga nanti kita tekankan pada BUD-nya agar nanti lebih fokusnya kepada penanganan kopi, khusus penanganan kopi dulu karena cikal bakal yang kita lihat yang lebih cepat berkembang itu adalah kopi. Jadi kopi. Tentang tadi yang di pemerintah kebetulan yang barang jadi barang yang sudah seperti ini yang di depan kita ini, foto kita ini yang bisa mereka reka. Kalau yang dibawa ke Lampung, yang dijual melalui tengkorak itu yang label nanti nyampe Lampung jadi kopi Lampung. Nah ini susah kita, makanya dicarikan itulah makanya lahir perda ini Bu. Kami tidak mau lagi kopi Merangin ini dibawa ke Lampung, dijual ke kopi AA dan jadi kopi Lampung. Sebenarnya kan barang-barang kita Merangin, barang kita Merangin dibawa ke Lampung, dari Lampung dibawa ke kopi A dan B. Jadi hilang jati diri kita itu hilang. Nah berdasarkan pemikiran itu 5 tahun lewat kami duduk di DPRD ini, kami sudah mencoba bagaimana kopi yang ada di daerah atas itu bisa betul-betul menjadi komoditi utama di Kabupaten Merangin ini. Pak Bati sudah pernah sampai ke mana? Ke daerah apa boleh itu? Melalui Agus Pacarman. Sudah sampai Prancis Belgia. Dan itu sudah diakui oleh mereka. Jadi berdasarkan referensi tersebut, kami di DPR ini kan mencoba kita mulai dulu dari PUD-nya, perlindungan produk unggulan daerah ini dulu. Artinya nanti mungkin dari turunan ini nanti ada perbuk lagi, ada perbuk yang harus dikeluarkan oleh Bupati nanti bahwa PUD ini 1, 2, 3 semacam itu nanti seperti apa pelaksanaan di lapangan. Nah nanti akan dinas pemerintah akan menjadi pesanan tim MPG nanti. MPG harus komunikasi terus sama pemerintah nanti bagaimana perbuk ini turunan dari perda lahir nanti betul-betul bisa memayungi bapak-bapak ibu-ibu yang ada di lapangan di dalam proses pelaksanaan kegiatan khusus di bidang kopi ini. Nah itu jadi kanan kita di katakanlah di Jangkat ini kan Sungai Tenang ini contoh yang di Bali ini sangat-sangat laku nih. Kebetulan nanti itu bisa bantu modal ya, bisa minta bantu modal nih. Itu dan sangat saya banggakan masyarakat Mapurai Sungai Tenang Jangkat. Saya bicara di sini sederhana saja. Yang jelas saya ucapkan terima kasih yang mampu melaksanakan ini produk kopi ini masyarakat ini Mapurai Sungai Tenang Jangkat. Ya, dengan kita bentukkan payung hukum ini produk Merangin ya kopi Merangin, harapan kita seperti itu. Dan seterusnya dengan adanya seperti ini pendapatan asli daerah itu akan meningkat nanti. Sejahtera masyarakat, sejahtera daerah. Oke? terima kasih untuk kunjungan kerja di Bali pemerintah ke Bali Pak. Ini kalau masalah gantungan mobil itu sebenarnya kita sudah ada di IKM kita, tepatnya amanah Madras Sejati yang memproduksi, mereka membeli bahan ininya ada pengharum itu di Surabaya Pak, di Surabaya waktu itu. Memang hasilnya belum sebagus Bali, belum. Cuman saya alhamdulillah sudah pakai setahun itu masih wangi kok mobil. Gitu ya, ini cuma belum sehalus dan sewanginya Bali itu belum. Memang kopi kita ini, kopi Jangkat yang sering kami bawa ya, memang sudah ini Pak, sudah diakui. Juga kalau kami ke Kementerian Perindustrian, oleh-oleh yang selalu kami bawa dan selalu ditanyakan ya memang kopi Jangkat dan Delamai Perentak. jenis produk yang diajukan melalui IG Kemenkumham yaitu kopi biji, green bean, kopi sangrai, rice bean, dan bubuk kopi ground bean. Jadi ketiga jenis tersebut diolah dari biji basah peti merah
yang tercantum dalam kelompok MPIG itu 37 kelompok tani. 37 kelompok tani berada di 3 kecamatan, 40 desa yang tergabung, 40 desa dan 3 kecamatan produk kopi tersebut diproduksi menurut standar operasional SOP yang telah kami sepakati bersama. Namun dalam hal ini beranggotakan lebih dan kurang yang telah di-SK-kan Bupati, SK Bupati yaitu 786 orang dan terdiri dari 13 lembaga lain yang tergabung di dalam MPIG tersebut, Pak. Mungkin saya langsung saja, Pak. Dalam pokok permasalahan kami hari ini minta pertimbangan dan untuk kedepannya bagaimana IG Sumatera Merangin ini bisa berjalan secara luas, diberi kewenangan melalui pansus DPR supaya kami bisa bekerja sama membangun Merangin ini ke depannya dan meningkatkan nama Merangin ke depannya. Melalui Perindak juga kami sangat mengucapkan terima kasih karena selama ini kami juga mungkin belum nampak haluan, Bu, ya, kemana arah IG ini. Namun hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih. IG apa yang disampaikan Pak Balitbang tadi telah menempuh tahap akhir. Mudah-mudahan per Desember 2020 mudah-mudahan sertifikat IG kita bisa kita terima di Merangin. Amin. Jadi saya membahas lebih dahulu, Pak, karena MPIG ini berada di 3 kecamatan itu, Lembah Masurai, Sungai Tenang Jangkat. Gimana caranya kami atas nama MPIG dan jajaran pengurus membuat dan memberi motivasi kepada petani supaya menjaga kualitas produk-produk unggulan kopi Robusta Merangin, Sumatera Merangin ini menjadi produk andalan Merangin. Dengan standar tersebut kami punya kendala di hulu karena ini tahap awal juga tahap pembelajaran dari kami seluruh anggota MPIG, terutama kami sekretariat terlampir dalam proposal IG, yaitu terletak di Jalan Depati Gento, Desa Pulau Tengah. Sekretariat kami sekarang kami menumpang istilahnya, Pak, di rumah. Kebetulan saya bikin di rumah saya sendiri, Pak, sekretariat. Melalui ini saya ajukan bagaimana kami di hulu supaya lebih cepat dan mendapatkan informasi. Kami mohon melalui pansus DPR ini memberi salah satu sarana dan prasarana sekretariat induk di Kecamatan Jangkat supaya kami bisa ngumpul kayak gini, Pak, murah, memberikan informasi dan bertukar pendapat dan jajaran. Satu. Yang kedua, mudah-mudahan proses IG ini bisa berjalan. Kami melalui Perindak Kabupaten memberikan satu gedung untuk sekretariat kabupaten karena Perindak kami percaya dan yakin punya gedung dan fasilitas yang cukup memadai untuk ajang kopi Sumatera Merangin ini. Tadi apa yang disampaikan oleh ketua tadi, artinya kan banyak kelompok tani yang ada di bawah nama MPIG. Kami juga pernah diberitahu oleh apa itu MPIG sudah nyambung. Cuma pada saat pembahasan anggaran 2020 kemarin di Dinas Anggur, kami juga sudah pernah bangun yang namanya DUM. Cuma ada permasalahannya, DUM itu ada usulan dari kawan juga, itu minta DUM-nya serbaguna. Artinya bisa yang untuk padi, bisa untuk kopi, dan bisa untuk air. Cuma spesifik dari MPIG ini fokusnya ke kopi gitu.
Nah nanti tinggal kita buat kesepakatan, karena kami sangat mendorong betul lantai ilmu kopi ini, kami sangat mendorong betul bagaimana nanti, tapi di kelompok taninya, bukan individu orangnya. Nah karena ini kan bangunan ini bukan bangunan pemerintah, kita tidak bisa bangun untuk individu gitu. Tapi kalau untuk kelompok nanti kita bisa, nanti kita panggil nabun, nanti bisa nanti direda mereka masukkan ini. Tinggal lagi nanti di titik-titik mana saja yang perlu dibangun secara bertahap gitu, karena kita tahu juga ada kondisi negara ini pandeminya. Nanti proposalnya silakan nanti disampaikan ke kami. Nanti tujuannya Kabupaten Merangin melalui ini Cekina Dinas Nabun, nanti kami ditembuskan Pak ya, biar nanti pada saat pembahasan di ruang ini kami akan balik ke meja kalau itu tidak dapat nanti. Seperti itu. Ya, ini tentang persoalan lantai kopi. Nah, kemudian permasalahan sekretariat yang ada di di Pulau Renang, ini nanti akan kami minta ini para pemerintah juga nanti. Jadi bukan hanya di kabupaten, ini nanti lewat pemerintah nanti kita. Satu, kalau saya cicip kopi ini, kalau bahasa kitanya sesuai ya, tapi jangan sampai berubah ya. Di Afrika pun mau kopi ini, jangan di Merangin. Yang kedua, saya tanyakan LPP ini, waktu terjadi LTP ini apa nih? Lembaga tiga beradik. Kalau besok juga kalau usul lagi wajah dia, apakah bu tidak bu? Sederhananya sebenarnya kami sudah banyak juga. Tapi bahwa lembaga tiga beradik, kami ada SM yang ada di Merangin. Lembaga swadaya masyarakat yang hari ini fokus dalam kegiatan-kegiatan pendampingan masyarakat terkait dengan kelompok desa. Salah satunya kopi. Nah, kenapa kemudian namanya tiga beradik? Itu adalah filosofi sebenarnya, bahwa ada 3 ekosistem kunci menurut pendapat kami yang harus dilestarikan: air, hutan, dan gunung. Nah, itu yang kemudian menunjukkan nama lembaga tiga beradik. Penyusunan dokumen indikasi geografisnya, kemudian dokumennya sudah terregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian bersama masyarakat kita dorong kopi Merangin untuk ikut kompetisi di tingkat nasional. Bahwa di tahun 2018 kita mendapat gelar kopi terbaik nasional itu di Bali 2018. Kemudian di 2019 kita masih mendapat penghargaan yang sama, kopi Robusta terbaik nasional di Bandung. Desa yang terdekat itu Pulau Tengah. Kami datanglah ketemu kepala desa. Pak Bambang masih ingat ya. Tapi apa daya, kami tunggu waktunya. Tadinya ya kami mau dapat ya, kita setuju lah. Kita kan nanti ini masalah legalitas tanahnya ya Pak. Kami tunggu, ternyata jawabannya nggak bisa. Masyarakatnya tidak mau memberi tanah. Ya, menghibahkan tanah mereka. Akhirnya dicarilah ke Muara Madras, juga demikian waktu itu tidak dapat. Lubuk-lubuk juga akhirnya datanglah kepala desa Tanjung Mudo Anton itu yang siap untuk menyediakan lahan berapa yang dibutuhkan. Dapatlah pembangunan gedung rumah produksi nanti di Tanjung Mudo. Kami ajukan proposal, alhamdulillah dapat. Kemarin waktu sudah dapat positif, dapat dari COVID. Semua yang dapat di provinsi Jambi ini dananya diatur, tapi Merangin tetap kembali. Kemarin terakhir kami ini kan sudah di ULP, tapi apakah bisa kita bangun namanya gedung Pak yang membutuhkan waktu yang ini infrastruktur sudah tidak jadi. Kalau masalah dia memang waktu itu sekretariat atau tidak belum ada lah di dalam tadi untuk khusus sekretariat itu. Kenapa? Prinsip kami, jika gedung itu dibangun, otomatis nanti kan ke depan kita bisa ngajukan lagi. Kalau kita mengharap dana kita APBD yang kita tahu sama kita, makanya kami selalu mengajukan dana kita. Memang Kementerian Perindustrian Merangin ini anak emas. Saya sudah sering betul ke Kementerian Perindustrian. Berulang kali saya ngomong, saya cuma 2 itu modal saya bawa kopi dan dodol jangkat. Karena itu yang telah dibangun 2019 kita ada dana, ada gedung kemasan dan rumah produksi, tepatnya di
Sungai Misal. Itu kemarin Pak Yuda ya sudah ketemu ya sama Pak Sekdim, itu tinggal MOU-nya saja. Kapasitasnya 30 kg per jam untuk produksinya. Nanti ada langsung rumah kemasan di situ. Kalau masalah untuk pemasaran, di samping sekarang Dumai sudah ini, kita punya gedung kok, gedung galeri itu. Silakan sebanyak-banyaknya, kan itu tidak dipungut biaya. Taruhkan barang di situ, nanti kan ada pegawai honor yang di situ mencatat. Itu artinya gini Pak Bang. Jadi ketika kita membuat usulan itu harus dibarengi dengan kebebasan dari lahan itu sendiri, gitu kan. Jangan nanti pihak pemerintah disalahkan mau bangun itu kan Ibu tadi sudah menjawab, ternyata mereka sudah berupaya. Gitu. Nah ini perlu kerjasama antara tim dengan kepala desanya, gitu. Karena kepala desa punya wilayah. Gitu. Nah kalau tanpa ada itu kita juga pemerintahnya mau pakai aturan Pak, nggak bisa sekarang ini aja. Gitu. Karena ini berhubungan dengan pertanggungjawabannya. Jadi ini catatan buat namanya. Kalau memang ada hal-hal yang mau ini, bebaskan dulu tanahnya mana. Itu kalau sekarang itu perlu titik koordinat Pak. Apalagi dalam usaha pakai titik koordinat ya, tidak bisa main ini aja. Di mana titik koordinatnya di situ nanti dibangunnya Bu ya. Sebagai menampung aspirasi bagaimana produk itu bisa lebih go internasional. Tadi sudah masuk ke masa jenis. Dan satukan persepsi kita bahwa MPIG itu bukan kelompok tani, tapi seluruh 37 kelompok tani bergabung di MPIG. Dan koperasi ada 11 koperasi, artinya pengelola bergabung di MPIG. Jadi jangan perlakukan MPIG seperti kelompok tani. Sekali lagi kita satukan persepsi. Dan yang diusulkan oleh Pak Bambang itu bukan yang seperti itu. MPIG minta gedung, Nanti silakan buat proposalnya. Seperti yang saya bilang tadi, proposalnya lahan yang jelas ada, dan nanti kami kaji di tingkat TPD dengan Pak Hardi. Ya. Khusus Kabupaten Lamin atas produk unggulan desa itu, atau produk unggulan kabupaten itu, yang taruhnya kopi. Tentunya juga ini juga bagian dari pelindungan kopi itu. Idealnya seperti itu, baik dari sisi budidaya sampai ke pemasaran. Idealnya seperti itu. Dan semoga juga Ramperda ini disusun mengakomodir semua kepentingan. Karena tentunya juga Ramperda ini kan dibuat oleh pemerintah untuk menjadi pedoman pemerintah, menjadi pedoman pelaku usaha, dan menjadi pedoman masyarakat. Jadi tiga ini adalah kelompok-kelompok yang saling berkaitan dan saling berkepentingan dengan produk unggulan kopi. Kalau kami bicara kopi, Yang perlu menjadi catatan pertama bagi kita adalah inisiatif DPRD yang membuat rencana perda tentang produk unggulan daerah. Yang salah satunya unggulan daerah kita itu ada kopi. Sebelumnya disebut juga ada gelamai. Nah kan, tapi ini adalah payung hukumnya. Kalau boleh kita katakan ini batangnya. Nanti baru kita buat cabang-cabangnya. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi tempat kita bersandar inilah dulu. Kekurangan-kekurangan di dalam penyusunan ini biasa kan. Dan cuma saran inilah yang kita butuhkan dalam penyempurnaan sebuah regulasi. Nah untuk itu sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyampaikan ini. Dan insya Allah setelah perda ini di lembaga daerahkan nanti, OPD yang bertanggung jawab untuk itu akan membuat peraturan bupatinya secara detail tentang apa aja jenis produk unggulan daerah yang akan kita kedepankan. Nah mungkin begitu kakak-kakak ya. Ketika lanjutannya itu bahwa kita bisa mengikis anekdot yang selama ini kopi yang keluar dari Merang ini kopi Lampung. Nah strateginya seperti apa kita buat, kan? Nah kalau kami menawarkan salah satu yang menurut hemat kami itu, apabila kita memanfaatkan atau memfungsikan BUMD sebagai pintu keluar satu-satunya, maka itu sudah mengarah kepada bisa mengikis. Tidak ada lagi kata kopi Lampung. Semua itu label keluar kopi Merangin yang berstempel IG. Itu kaitannya adanya IG, adanya MPIG. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tersosialisasi dengan masif
seluruh orang di Merangin ini menggunakan kopi keluar Merangin. Sama dengan slogan yang ada di Kulon Progo itu, ya semua beras Wates itu dibeli oleh masyarakat, termasuk pegawai, masif. Nah, kebijakan itu merupakan suatu sosialisasi yang harus diterapkan. Nah, karena dengan rapat dari Bapak, pemerintah daerah juga sudah menyatakan sebagai nama pada BUMD langsung dengan pernyataan modal. Ya. Jadi bukan hanya perdana, tapi langsung dengan pernyataan modal. Ada 2 perda yang mereka ajukan. Kalau tidak salah pernyataan modal itu 60 miliar diajukan ke kami. Tapi berapa nanti angkanya kami setujui, nanti ini bagian dari apa namanya informasi yang kami dapatkan gitu. Tujuannya itu tadi kami berkeinginan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat menjamin harga dulu, menjamin harga. Artinya pemerintah tidak kalah saing, BUMD tidak kalah saing dengan tengkulak-tengkulak yang ada di lapangan. BUMD berani berapa tengkulak, mereka berani lebih di atas itu. Itulah contohnya. Nanti di samping kita siapkan gudang yang nanti kerjasamanya cat label itu, nanti perangkat-perangkatnya nanti akan disiapkan setelah lainnya perda ini. Nah seperti itulah apa namanya informasinya. Sebenarnya pemerintah sudah bekerja untuk membantu masyarakat di dalam pengembangan usaha kopi ini. Kita lihat saja di Merangin sekarang sudah banyak pojok-pojok kopi itu kopi Merangin. Kopi Merangin yang dijual. Ya, macam-macam bentuk gitu, macam-macam bentuk. Cuma namanya saja buat Vietnam kopi. Saya juga bingung juga kan. Nah, jadi ini bagiannya, yakinlah Bapak Ibu, kita DPD Warkop tentang aspirasi menambahkan sedikit Pak berkaitan dengan pembahasan kota juga berkaitan dengan perda yang akan disusun nantinya. Saya ingin menjelaskan tentang pemahaman kita khususnya berkaitan di sektor hilir kopi. Untuk pasar kopi sendiri sebenarnya sangat luas. Jadi ada beberapa segmen di pasar kopi yang sudah terbagi-bagi. Jadi untuk kopi ini ada segmen pasar kopi asalan, kemudian ada segmen pasar green yang terbagi-bagi lagi jenisnya, ada premium, kemudian ada fine untuk kopi robusta, kemudian ada green, kemudian untuk kopi roast beef yang setelah disangrai, kemudian ada kopi bubuk. Jadi segmen pasarnya sangat luas. Kemudian untuk MPIG sendiri itu posisinya di green beef yang kelasnya fine robusta. Jadi MPIG itu bergerak di segmen pasar khusus spesifik green beef yang spesifikasinya robusta khusus untuk bisa ekspor. Nah, untuk domestik sendiri, pasar domestik sendiri itu oleh pelaku-pelaku pengolah kopi, khususnya yang kopi hasil sangrai dan kopi bubuk. Itu untuk pasar domestik. Karena kenapa kita tidak IG kita tidak sampai ke produk akhir, itu kopi sangrai dan kopi bubuk, karena untuk segmen pasar roast beef dan kopi bubuk ini preferensi pasarnya sangat tinggi. Jadi itu tergantung kepada selera dan cita rasa yang disukai oleh konsumen. Sehingga hasil kesepakatan kemarin untuk IG kita sampai kepada green beef yang kelasnya fiber robusta. Kemudian untuk di Kabupaten Merangin sendiri itu banyak pelaku-pelaku yang bergerak di kopi asalan Pak, khususnya kopi dan pemukul lainnya yang memang dia dilempar ke pabrik untuk diolah kembali. Ada pabrik di Merangin, juga ada pabrik yang dilempar ke luar daerah. Nah, sehingga untuk kopi sendiri memang dia sudah terbagi-bagi segmen pasarnya. Nah, untuk di Ranperda produk unggulan daerah ini mungkin dia lebih kepada kopi yang kualitasnya kualitas ekspor yang dilakukan oleh kawan-kawan dari MPIG ini.
Nah, jadi harapan kami, menurut pendapat saya, jangan sampai nanti dengan dikeluarkannya Perda produk unggulan daerah ini bisa mematikan pelaku-pelaku lainnya, Pak. Jadi harapan kita bisa bergerak bersama-sama tanpa mematikan pelaku-pelaku yang sudah. Jadi pada intinya nanti kita jangan menyalahi aturan yang ada. Mungkin dari kata-kata kalimat pun perlu kita bahas. Mungkin makanya kami akan membahas lagi di tingkat Perda. Dan juga kami suatu kebanggaan bagi kita bersama dengan adanya kopi jangkat ini, nilai plusnya itu mengurangi. Orang tanya jangkat itu tahunya jangkat. itu juga menaikkan nama daerah kita. Salah satu kebanggaan kita diingat oleh yang disampaikan oleh Pak Ketua IPID tadi, kopi jangkat ini udah go internasional, bukan nasional lagi, udah go internasional. Jadi ya sama-sama kita. Kami dari Dewan, dari Pemerintah, sama-sama kita mendengarkannya. Semoga apa niat baik kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah tutur, salah bahasa, tersinggung sambil naik, geser sambil turun. Atas nama pribadi dan pimpinan badan pembentukan Perda Kabupaten Merangin, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.